Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dari Offering D24 NIM 20041262362. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Kata konsep pada bab ini antara lain 1. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. 2. Kebudayaan dan keberadaban di masa silam. 3. Kemajuan iptek. Dan yang terakhir, jejak peradaban Islam. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Antara lain urgensi ilmu dalam Islam, integrasi ilmu, iman dan amal, dan kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Pengertian ilmu pengetahuan dalam sebuah sarana atau definisi tentang alam semesta yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia sebagai usaha untuk mengetahui dan mengingat tentang sesuatu. Dengan ilmu maka hidup menjadi mudah. Karena ilmu juga merupakan alat untuk menjalani kehidupan. Integrasi ilmu, iman, dan amal merupakan suatu keutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Iman adalah dasar yang menjadi kekuatan penggerak dalam berpikir dan bertindak. Tetapi iman saja tidak cukup, harus disertai dengan ilmu baik menyangkut berbagai aspek ajaran agama, tetapi juga menyangkut kehidupan sehari-hari. Kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat untuk senantiasa tertarik dengan permasalahan masyarakat dan kemampuannya membangun masyarakat tersebut. Untuk itu perlu dibina komunikasi yang baik antara ilmuwan dan masyarakat. Kebudayaan dan keberadaban di masa silam. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Kemunduran drastis dimulai sejak periode pertengahan bagian pertama 1250 sampai 1500 Masehi yang dikenal dengan masa kemunduran 1. Ibnu Khaldun, pakar sejarah dan sosiologi klasik, menjelaskan bahwa kemunduran peradaban Islam disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal muncul dan menguatnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa untuk menerapkan gaya hidup bermewah-mewahan. Sementara itu, korupsi, kolusi, nepotisme, dan dekadensi moral tumbuh subur di badan pemerintah. Faktor eksternal muncul dari ketidakpuasan tokoh dan intelektual di negaranya. Akibatnya, mereka yang punya kapabilitas dan integritas pindah ke negara lain yang mengurangi sumber daya manusia terampil di negara Islam. Kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Pada zaman keemasan Islam banyak bermunculan ilmuwan yang sangat kompeten di bidangnya. Mereka berhasil tampil sebagai filosof dan saintis yang mengisi berbagai bidang keilmuan, serta kedokteran matematika, kimia, fisika, dan sebagainya. Keilmuan mereka sangat berharga, terutama bagi perkembangan sains pada masa-masa berikutnya. Kemajuan iptek. Kemajuan iptek melahirkan krisis multidimensional. Krisis multidimensional terjadi akibat perkembangan iptek yang lepas dari kendali nilai-nilai moral, keutuhan, dan keagamaan. Pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam sangat mendorong dan mementingkan umatnya untuk mempelajari, mengamati, memahami, dan merenungkan segala kejadian di alam semesta. Dengan kata lain, Islam sangat mementingkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Iptek dalam Islam merupakan sarana ibadah kepada Allah dan mengembangkan amanat Khalifatullah di muka bumi dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Dalam menghadapi perkembangan budaya, manusia dengan perkembangan iptek yang sangat pesat, dirasakan perlu mencari keterkaitan antara sistem nilai dan norma-norma Islam. Dengan perkembangan tersebut, menurut Mehdi Gulsyani, dalam menghadapi perkembangan iptek, ilmuwan Muslim dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama, ilmu yang menganggap iptek modern bersifat netral dan berusaha melegitimasi hasil-hasil iptek modern dengan mencari ayat-ayat Al-Quran yang sesuai. 2, kelompok yang bekerja dengan iptek modern tetapi berusaha juga mempelajari sejarah dan filsafat ilmu agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak Islami. 3, kelompok yang percaya adanya iptek Islam dan berusaha membangunnya. Untuk kelompok ketiga ini muncul nama Al-Faruqi yang mengintroduksi istilah Islamisasi ilmu pengetahuan. Jejak peradaban Islam. Islam masuk ke Indonesia. Perkembangan umat Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu singgahnya perdagangan Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. 2, adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. 3, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Wujud-wujud peradaban Islam di Indonesia antara lain 1. Birokrasi keagamaan. Di semua kerajaan Islam, penasehat raja adalah para ulama. 2. Ulama dan karya-karyanya. 3. Arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Di Indonesia terjadi akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Islam masuk dengan cara damai dengan menanamkan ajaran Islam dan esensi batin dari sebuah peradaban tanpa merusak budaya yang telah mengakar di masyarakat. Kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai di muara Sungai Peusangan, pesisir timur laut Aceh pada pertengahan abad 13 Masehi. Selanjutnya Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang terkenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Aceh menerima Islam dari Pasai yang sekarang menjadi bagian wilayah Aceh. Kerajaan Aceh merupakan penyatuan dari kerajaan kecil yaitu Lamuri dan Aceh Dar al-Kamal. Dari kesimpulan bab ini adalah adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa kemajuan iptek akan semakin membangkitkan asa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.